kok bisa ya? Apa mungkin pengusaha kok nggak punya saldo gitu? Nggak mungkin. Ganjarannya untuk ngutangi duit kan lebih banyak daripada ngasih. Iya. Tapi mudorotnya lebih banyak. Ya, kalau nggak bisa. Untuk generasi muda, kalau Anda bikin pengusaha, satu ya, jangan sekali-kali berpikir tentang saldo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan, Kopi Santai Kombeba, obrolan asik penuh inspirasi. Masih dalam edisi Kombeba Keliling Magelang bersama saya Muhammad Sodik. Kali ini kita berada di salah satu destinasi wisata dan juga tempat edukasi juga yang sangat terkenal di Magelang maupun Indonesia ya tentunya. Amin. Ya, sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua mungkin, tapi mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu sejarahnya seperti apa dan sebagainya, perkembangannya dari tahun ke tahun dan sebagainya. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, foundernya. Udah tahu belum apa? Ya, beliau ini juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, founder dari Desa Bahasa Borobudur atau sekarang juga dikenal dengan Taman Kelinci, atau mungkin beliau juga punya brand baru lagi ya. Ya, tapi beliau juga Ketua Pesona Magelang ya di tahun 2023 ini ya. Ya, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, Mr. Hani Sutrisno. Apa kabar Mas Hani? Alhamdulillah, baik. Ya, lagi sibuk apa nih? Biasa seperti dulu. Sibuknya itu dari konsep baru terus. Iya. Karena kalau nanti kita berhenti ya kita seperti naik sepeda ondel itu. Berhenti mengayuh. Berhenti mengayuh nanti jatuh ya? Jatuh, iya, gitu. iya betul. Jadi kalau saya hobinya itu selalu inovasi. Inovasi. Kan? Jadi kalau Anda tanya ini lagi apa ya pasti banyak sekali. Ya. Lagi mencari inovasi ya. Iya. Saya masih ingat kata-kata beliau itu, jadi paling tidak nanti tiap 3 bulan sekali harus ada sesuatu yang baru. Karena kalau tidak nanti kalau udah kesini mungkin nggak ingin kesini lagi ya Pak. Ya, dan terbukti saya tiap kesini mesti sudah ada yang baru lagi. Ini kalau yang hari ini yang baru di Desa Bahasa apa Mas Dhani? Kemarin waktu dulu waktu masuk kesini belum ada rumah kayu tingkat itu kan? Apa? Rumah kayu tingkat. Oh iya, ini ya? Di sebelah samping ini. Oh iya. Nah, sekarang sudah ada. Oh, ini yang baru ya? Terus yang belakang juga. Rencana kita lagi mau bikin kolam renang anak untuk menambah fasilitas homestay syariah. Oh iya. Homestay syariahnya ada berapa nih? Sementara baru ada 8 kamar. 8 kamar. Dormitory. Oh iya. Dormitory bisa untuk 30-an. Oke. Jadi sebenarnya Desa Bahasa ini apa, Mister? Ya, Desa Bahasa itu konotasinya biasanya orang selalu bilang kampung Inggris. Kampung Inggris. Tapi yang beda. Karena Desa Bahasa itu bisa mewakilkan banyak bahasa. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Jawa, mungkin juga bahasa Tarsan ya. Atau bahasa isyarat ya. Nah, sekarang malah masuk lebih ke bahasa kelinci. Karena bahasa kelinci. Bahasa awal mula biar mereka berani ngomong dengan orang lain, ngomong dulu dengan kelinci. Oh, Jadi tanya dulu dengan kelinci, jawab dengan kelinci. Itu salah satu Desa Bahasa itu. Jadi di sini itu Desa Bahasa ini mungkin apa saja program yang ditawarkan di sini, Mister? Kami punya program khusus untuk anak-anak ada dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi masuknya 2 kali seminggu. Itu untuk ada 3 level, 1 level 6 bulan. Jadi selama 1,5 tahun. Karena dulu pernah kita mengadakan program anak SD itu hanya waktu 10 hari sampai 1 bulan, yang protes orang tuanya. Iya. Terus anak itu suruh apa lagi kalau udah begini gitu. Ternyata betul. Anak-anak itu sekarang tuh lebih banyak bermain HP. Nah, bagaimana caranya agar mengurangi? Kalau menghilangkan nggak mungkin. Karena emang eranya ya. Ya sudah, kita kasih sistem level itu. Dan mereka juga nggak jenuh. Iya. Itu satu. Yang kedua, program yang 6 sampai 10 hari. Itu bagi mereka yang ingin mengisi liburan. Jadi kadang-kadang kayak besok ini liburan. Ya, liburan Desember sudah mulai banyak yang daftarkan. Kenapa? Karena rata-rata kalau liburan terus kemana? Iya. Terus main HP. Anak-anak paling mainan HP. Udah, mereka kasih kesempatan untuk bergabung dengan Desa Bahasa program 6 atau 10 hari. Kalau yang 6 hari itu setengah hari belajar, setengah hari wisata. Tapi wisatanya sambil praktek. Ya, biasanya kalau pertama kali
setengah hari belajar open mindset, pola pikir cara belajar menyenangkan. Nanti setengah hari itu dipilih sambil praktek dengan kelinci. Hey rabbit, how are you gitu. Jadi kadang-kadang mereka untuk ngomong bicara dengan kelinci udah malu. Iya. Kan masa sih kita suruh ngomong dengan kelinci gitu. Tapi malunya awal itu kan dengan kelinci sehingga dia mempermalukan kita gitu. Iya. Tapi ketika nanti dia udah di break di bloknya itu baru akan ngomong dengan temannya agak lebih enak. Itu efeknya di situ. Efek positif bukan negatif. Nanti baru diajak ke tempat-tempat umum agar keberanian mereka lebih berani. Itu kalau untuk bicara tentang anak-anak tadi atau yang dewasa yang pertama kali hari kedua setengah hari belajar bikin kerajinan gerabah. Jadi hari ketiga itu biasanya belajar setengah hari praktek ke Candi Borobudur. Terus hari keempat itu biasanya kita kerjasama dengan Pak Ipong itu di Rikrok, pensil gaul. Kalau enggak nanti batik. Jadi tergantung mereka. Keinginan mereka apa? Orang-orang tua atau dewasa biasanya batik. Tapi di situ juga bahasa Inggris ya? Ya, pakai bahasa Inggris. Jadi di sini belajar bahasa Inggris sekaligus wisata ya. Jadi dapat dua-duanya ya. Yang 6 hari ya. Kalau yang 10 hari hampir full ke pendidikan. Nanti malah itu yang 6 hari, 10 hari malah full. Iya. Karena kita juga ingin memberikan yang terbaik pada mereka yang punya keinginan untuk setelah selesai itu pengen ngelamar pekerjaan. Iya. Programnya sendiri ya. Lebih banyak liburan tapi tahu-tahu bisa bahasa Inggris. Iya. Itu salah satu keasikan di Desa Bahasa. Jadi kalau flashback ke belakang ini, misalnya dulu memulai dari spek ya itu. Ya, Desa Bahasa dulu. Desa Bahasa dulu. Terus ke spek. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Saya masih nambah lagi programnya karena belum selesai. Monggo. Yang 4 selanjutnya yang ketiga yaitu 4 bulan. Itu dewasa. Masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu per bulan. Biayanya cuma 5. Sementara ini untuk 10 pendaftar pertama biasanya 500.000. Itu per bulan. Nanti kalau selebihnya dari 10 pendaftar pertama kayak 1 juta. Itu per bulan. Jadi selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu belajarnya tidak full day, tapi half day, setengah hari. Setengah hari. Ya. Itu Mas. Untuk program-program kita di Desa Bahasa. Ada itu ya, program-program yang ada di Desa Bahasa. Betul sekali. Itu memang Desa Bahasa terus berinovasi ya, bagaimana mengajarkan bahasa Inggris dengan menyenangkan, lebih mudah ya. Dan mungkin flashback ke belakang, mungkin ini Desa Bahasa sendiri mulai dari tahun berapa Pak Mr. Hani? Jadi kita pengen mendapatkan ruh perjuangannya ya, bagaimana merintis sebuah usaha gitu. Ya. Mas Sotip ini termasuk teman lama saya kan dulu. Jadi cuma Saben dan segala macam udah dulu kan. Awal-awal juga. Jadi kami mencoba untuk belajar bisnis itu untuk menopang Desa Bahasanya. Jadi sebenarnya kita mencoba bagaimana caranya agar Desa Bahasa ini bisa bagus ya memang harus inovasi. Salah satunya kami seperti jenengan tadi manggil Mr. Hani itu loh, kenapa ini harus tahu juga. Kenapa banyak orang bilang dengan Pak Hani atau Mas Hani dengan Mr. Hani, orangnya kan kecil, keriting gitu loh. Tapi hitam kok Mr. Harusnya kan kalau Mr. itu kan putih, gagah, tinggi kan gitu. Karena sejak waktu SMP saya sudah ngajarkan bahasa Inggris. SMP. Jadi waktu di MTS Borobudur itu kalau udah selesai sekolah saya ke taman. Saya jualan kartu pos. Kartu pos. Tahun berapa itu Mas? Tahun 86, 87. 86, 87. Saya baru 3 tahun. Nah, itu baru masih anak-anak lah. Dari situ saya terus ngajari ke pemuda sekitar kami. Kenapa? Karena dengan bahasa saya yang sederhana itu saya bisa mencari duit. Jualan. Saya bisa membiayai sekolahnya lah. Ternyata bahasa Inggris itu banyak berkahnya gitu loh. Ya itulah yang bikin saya waktu itu semangat dan semangat untuk berbagi ke teman-teman pemuda sekitar kami. Sehingga ketika kamu nganggur, ngapain kamu nganggur? Ayo kamu belajar bahasa Inggris, tak ajarin. Akhirnya saya cukup belajar jadi guide, brilliant, sering bawa turis asing lah. Disitulah awal mula banyak teman-teman itu Mr. Hani karena sering bawa turis saat itu gitu loh. Sudah bahasa Inggris ya waktu itu ya. Sehingga Mr. itu bukan identitasnya tinggi duar putih bukan. Tapi karena bahasa Inggrisnya itu ya. Banyak bahasa Inggris panggilannya Mr. Hani. Jadi biar nggak penasaran. Ini kenapa sih kecil? Mr. Hani. Padahal bagi saya yang udah biasa mungkin nggak begitu ya. Ternyata bagi orang yang baru mungkin kok kayak gini disebut Mister gitu ya. Begitu. Kadang-kadang ketika mereka dengar, wah ini yang punya siapa? Bisa bahasa Mr. Hani. Pasti orang asing. Iya, kiranya kayak gitu ya. Tinggi dur, terus putih. Terus 98 itu kita udah mulai mengajarkan. Jadi waktu itu sebenarnya
kami udah ngajar di sini sebelum 98. Jadi tadi dari 90-an itu, terus 96 tuh saya kursus bahasa di Pari Kediri. Oh, di desa di Pari Kampung Inggris. Kampung Inggris nggih. Kediri. Nggih. Itu saya ambil paket 6 bulan di BTC Basic Training Center. Itu saya selama 6 bulan di sana. Saya waktu itu nggak mau betah, tapi karena kondisi sudah sampai ke Jawa Timur, masa mau pulang nggak dapat sertifikat gitu. Eman-eman gitu. Nah, alhamdulillah sampai rumah saya mulai lagi untuk desa bahasa tahun 98. 98 berarti mulai desa bahasa itu tahun 98. 96 saya ke Pari Kediri. Nggih. Tapi desa bahasa sendiri waktu itu saya sampaikan dengan cara saya waktu oleh-oleh dari Kediri, ternyata bubar. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Nggih. Nah, kalau ada murid banyak. Ini enggak, malah turun-turun malah bubar karena saya ajarkan sistemnya sama, artinya gunakan subjek, predikat, objek. Jadi sistem masih kayak konvensional. Nah, itu saya terus akhirnya minta bimbingan dari Pak Kalen sebagai pemiliknya BTC. Pak, mohon izin, kami itu dulu pernah membuka study club dulu. Study club. Nah, karena waktu itu kan belum buka secara kursus. Karena membantu teman-teman itu bisa jalan dengan bahasa yang sederhana, tapi kenapa saya bagian yang sebagus ini kok malah pada yang formal gitu ya? Nah, ternyata Pak Kalen malah bilang begini, "Yo salah. Kalau orang yang datang ke Pari Kediri itu udah sungguh-sungguh. Satu ya, mereka udah tamat SMA dan mereka udah pernah pada kursus sebelum kesini, sehingga ketika masuk ke sini udah tahu. Lah yang masuk ke kamu kan orang-orang yang gratisan. Lah ini nggak mungkin. Jadi ini mental mereka beda dengan yang datang ke sini. Lah terus saya gimana? Nah, akhirnya kita dikasih nama SPEC itu. SPEC itu Simple English Course. Tadinya SEC, tapi konotasinya kan SEC. Disingkatkan gitu. Kan Simple English kan SEC gitu loh. SEC kan, ya SEC kan SEC kan. Iya, betul. Bagus itu loh. Itu malah mengundang yang lain kan. Ya. Pernah saya pasang di rumah saya itu, terus tetangga saya bilang, SEC itu apa bisa? Iya. Dan akhirnya saya bilang sama Pak Kalen, karena yang memberikan ilmu, Pak, kalau ini kan konotasinya nggak bagus. Ya udah, kamu anu apa nih? Simpelnya SP aja, akhirnya SPEC itu jadi Simple English Course. Itu secara awal. Waktu itu terus kami mencoba dengan cara kami, Pak Kalen juga mengizinkan. Artinya bahwa semua orang punya cara sendiri. Bahkan kalau kamu punya cara yang berbeda itu luar biasa, nanti akan lebih besar daripada di sini. Kata Pak Kalen begitu. Terus saya bilang, waktu itu kan di rumah makan lumayan sebelah utaranya Terminal Borobudur. Dia sering ngetem kan di sana. Ada banyak mobil lewat. Nanti kamu kalau sudah bisa mempertahankan komitmennya konsisten, itu pasti kamu beli mobil tuh gampang tuh. Saya waktu itu mana mungkin cuma saya bisa beli waktu itu, apalagi yang lewat. Maaf, mobil-mobil bagus, ada BMW, ada ini. Wah, kalau saya punya BMW apa enggak edan ini. Bayangan itu kan edan. Saya nggak mungkin. Jadi impossible jadi possible kan nggak mungkin. Artinya itu sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Setelah kita berjalan, kita ngisi gratisan, makin banyak lah. Di situ akhirnya kita stop orang luar dari Borobudur. Kalau masuk ke sini tidak gratis, tapi bayar. Khusus yang Borobudur apa di satu desa ya? Ya, kalau sekarang satu desa. Kalau saat Borobudur nanti bayar. Enggak, maksudnya sekarang satu desa ya. Satu desa itu sampai Jadi yang berada di wilayah Desa Ngargogondo, Ngargogondo Borobudur ini gratis ya kalau mau belajar bahasa Inggris. Kalau yang luar bayar Jadi warga Ngargogondo dulu kalau mau gratis. Ada juga lucu tadi. Ada aparat desa sini baru, tapi karena beliau asli sini tapi lama di Bekasi, terus pulang ke sini dari aparat desa. Nah, anaknya mau ke sini, ya udah gratis, tapi ternyata KTP-nya mana lu? KTP Bekasi nggak bisa. Karena harus KTP kan. Walaupun dia nginep di sini 5 hari, tapi kalau KTP-nya bukan Ngargogondo ya tetap bayar. Karena kami kan harus memperhitungkan atau memikirkan kesejahteraan karyawan. Iya, betul. Jadi kalau kecuali kami itu dibiayai oleh pemerintah, semua itu pun nggak mendidik. Saya kira itu Mas, Setik. Ya, itu tahun 98 bikin SPEC, kemudian bikin dulu kan masih di sana ya, masih di rumah. Terus pindah di sini di tempat baru ini. Saya masih ingat waktu dulu jenengan mau bangun ini, saya udah dikasih grand design-nya. Wah, ini Mr. Hani punya inovasi baru ya, mau bikin semacam ya ini ya, tempat belajar yang sekarang lebih dikenal dengan desa bahasa ini. Itu masih kosong gitu ya, Pak. Cerita waktu itu ya, ini sedikit sampaikan. Ya. Ya, jadi
lemah ya Pak, di pinggir kali yang mungkin udah paling jelek ya Pak, mungkin di waktu itu ya dapat yang paling jelek. Terus saya benar-benar saya lihat, saya punya fotonya Pak, yang waktu itu sudah cerita dibikin labirin itu kan, labirinnya udah ditandur, jadi labirin pakai daun tetean itu sudah dibuat tapi baru belum tumbuh gitu. Saya punya fotonya, jadi luar biasa sekali perkembangannya. Dulu waktu itu saya lihat, saya foto, dan sekarang udah luar biasa ini. Gimana mungkin saya ini perjalanan membuat ini konsepnya atau mungkin apa yang pengen diharapkan? Bagi saya mungkin bisa menginspirasi teman-teman atau mungkin ada manfaatnya, tapi yang jelas semoga bermanfaat untuk pribadi saya. Jadi saya dari awal itu nggak pernah berpikir tentang uang. Saya berpikir bagaimana cara saya itu berbuat sebaik-baiknya. Jadi artinya bahwa ketika saya waktu itu punya banyak murid itu karena banyak gratisan. Dan waktu itu saya masih ingat dengan teman-teman saya, khususnya guru saya, ketika kita bisa mengajarkan sesuatu dengan hal yang gratis kok sukses, pasti nanti ketika kita ada orang yang belajar yang bayar itu pasti lebih sukses. Karena motivasi orang yang belajar dengan gratis beda dengan orang yang bayar ya. Keluar gitu. Bosan dikit keluar, dimarahin dikit keluar, galak sedikit keluar. Pokoknya sensitif sekali. Berarti kalau berhasil mengajar anak-anak yang kurang termotivasi itu berhasil, pasti yang termotivasi lebih iya betul karena niatnya mungkin nggak nganu ya. Satu itu tadi. Yang kedua, ketika kita ingin membangun sesuatu itu nggak usah mikir tentang biaya, nggak usah mikir tentang modal. Saya dari awal itu waktu dengan mungkin ini, saya waktu itu memulai itu dengan modal 4 juta. 4 juta. Ya, terus 4 juta saya buat untuk meratakan tanah-tanah ini. Kan dulu masih Tegalan di depan sini. Terus karena parkirnya nggak ada, tak cabut parkirannya. Labirinnya gitu loh. Nah, udah tinggi. Cuma karena kita kekurangan tempat untuk parkir ya mau nggak mau, karena itu penting parkir itu tadi. Itu 4 juta, terus saya mulai lagi bangun ada duit, kita cari ada duit. Karena saya percaya bahwa Gusti Allah itu tidak pernah memberikan apa yang kita minta, tapi Gusti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita itu umpama maaf gaji karyawan 2 ya mungkin Gusti Allah hanya cukup 2 dan sisa sedikit. Tapi kalau kita punya karyawan 10 ya tetap kasih 10 itu ya. Maka makin banyak karyawan kita makin banyak akan diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan mencukupi kebutuhan kita, bukan memberikan apa yang diminta oleh kita gitu. Nah ini yang namanya manfaat. Jadi Tuhan tuh membaca kesuksesan itu sebenarnya dari proses. Jadi proses itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali, artinya bahwa yang dilihat nanti itu bukan hasil endingnya tapi prosesnya. Nah itu yang bikin motivasi saya, sehingga ketika saya itu ada uang itu. Terus yang selanjutnya Mas, itu saya melihatnya bahwa dulu itu teman-teman saya yang sukses itu, saya tanya, kamu kok sukses gimana? Lah saya tuh nggak punya uang, saya tuh hutang bank. Nah waktu itu saya nggak berani hutang bank gitu. Wah, kalau hutang bank gimana? Nah terus gimana kalau sudah sukses, sekarang udah sukses gimana? Uangnya berarti di tabungan banyak, membalas banknya. Kalau kita jadi orang pengusaha kok malah punya uang saldo, berarti itu bukan pengusaha. Saya mikir, kok bisa ya? Apa mungkin pengusaha kok nggak punya saldo gitu loh? Nggak mungkin. Saya ngeyel terus, saya kerja. Bener, setiap uang itu kita habisin untuk investasi. Lah itu Mas. Makanya ketika saya punya uang, pernah waktu itu dapat 1 bulan tuh 600 juta waktu Desember itu. Aku mikir, ini harus dihabiskan. Akhirnya teman-teman saya tak kumpulin tim. Iki punya 600 juta, caranya 1 minggu keduntek gitu. Tapi bukan berarti untuk poya-poya. Untuk investasi ya, bikin apa satu yang baru gitu. Sampai belum punya bayangan karena udah terselip dengan dana yang ada. Akhirnya itu kan Pak Sigit yang punya toko besi itu coba butuh dana berapa kita titipin, nanti sewaktu-waktu kita pas sepi bisa tinggal ngambil material lah, seperti itu kita titipin, pandai segala macam itu kita titipin. Terus kita buat belanja ini. Terus ada teman, Mas saya mau termasuk ini, ada yang mau jual apa itu rumah limasan, murah sekali berapa, 20 juta ya wis dah, kita bayar. Enggak mau tempatnya di mana enggak tahu tuh, akhirnya kita dadak. Betul. Kita harus cepat-cepat habiskan uang itu biar Allah Tuhan cepat-cepat untuk memberikan ke kita gitu. Saya ambil hikmahnya di situ dari teman saya yang seperti ternyata betul. Proses itu saya jalankan dari sampai sekarang ini. Ya, kami mencoba setiap kali ada uang itu. Yang ketiga Mas, saya itu pengalaman saya sebagai pengusaha, sampai saya diskusi dengan teman-teman itu, ternyata orang yang paling bodoh itu orang pengusaha yang minjemin duit. Minjemin duit? Ya, jadi kalau ada teman saudara yang pinjam duit itu ternyata masa bodoh. Kenapa?
mudaratnya lebih banyak. Iya. Lebih banyak memutus Silaturahmi gitu. Dan saya sendiri maaf, uang yang diputang itu mungkin di atas 1 M. Kan waktu itu saya nggak bisa bangun-bangun, kenapa? Karena gede datang tuh pengen pinjam sampai istri saya tuh masih hidup, istri saya kan. Tadi tanyain boleh sebagai saksi. Kalau ada tamu itu bilang, Mas, bank sosial itu ada tamu gitu. Jadi kalau ada teman yang datang itu pinjam. Jadi saya sampai itu dibilang bank sosial. Saya nggak punya uang itu, kadang-kadang mama punya uang anggaplah 10 juta, ada orang mau pinjam 20 juta, ya udahlah, kapan? Tapi jangan hari ini cuma ada 10 juta, nanti yang lain tak cari. Kadang-kadang saya carikan bagaimana caranya. Tapi ternyata ketika mereka mau pinjam 3 bulan, sudah setengah tahun, 1 tahun enggak, sampai sekarang pun kadang nggak dikembalikan. Pas kita waktu itu nggak punya uang, pasti mikir, wah kita harus nagih tadi masalah. Ini ternyata saya pelajari. Ternyata di kita itu ganjarannya untuk ngutangi duit kan lebih banyak daripada ngasih. Tapi mudaratnya lebih banyak. Kalau nggak bisa ikhlas emang lebih banyak. Nggak usah, kasih aja kalau ada orang pinjam. Nah, akhirnya tahun 2012 saya coba untuk dikasih, saya bisa membangun seperti ini karena saya sudah menghilangkan cara untuk minjamin duit. Makanya posting di Facebook kemarin saya sampai apa itu istilahnya itu katanya nyari uang itu susah, tapi lebih susah nagih utang. Yang utang lebih garang daripada yang nagih ya. Ini saya sampaikan kenapa? Karena pengusaha muda itu sering banyak ketipuannya karena nggak enak. Contohnya begini, umpama kita baru kenal, kami bagus, aku juga toko saya dengan dijajani terus lama-lama mau pinjam, nggak enak. Nanti kedepannya ketika aku pikir, nanti kalau aku nggak ngutangin, nanti ketika pas aku bangkrut, pas aku kondisi nggak mungkin kan, paling dia juga nggak akan ngutangi. Saya nggak enak tak utangi. Berarti itu kan secara tauhid bahwa itu udah beda gitu. Antara Tuhan sama manusia kan. Nah ini juga mudarat itu Mas. Sehingga kami saya sampaikan di forum ini agar teman-teman yang masih muda itu jangan sampai terjebak itu gitu. Biar saya aja lah yang sudah gitu. Itu yang belajar dari Mas Mr. Hani, pengalaman Mr. Hani ya. Pengalaman saya. Tapi jadi pengalaman tidak hanya dari teknis lapangan, tapi juga dari teori-teori teman-teman saya sudah sukses. Jadi penting itu, kalau sekarang mungkin biar seduluran tidak putus, pinjam dulu 100. Itu sebenarnya kebalikannya Pak ya. Jadi emang kasih aja. Karena saya ngalami sendiri. Oh gitu ya? Enggak maksudnya kita itu malah jadi terputus silaturahminya karena utang itu ya kan. Emang lebih baik jangan utang 100. Jadi gini Mas, saya selalu dulu itu saya butuh waktu 3 bulan untuk diskusi tentang utang piutang itu Mas. Jadi secara segi kemaslahataannya, mudarat, jadi akhirnya ketika saya putuskan, ketika ada orang utang, lihat situasi kantong saya. Tapi ketika itu utang itu untuk makan ya, kita nggak pernah ngasih utang, itu langsung kasih. Bahkan pernah ada orang waktu itu bangun rumah, kok nggak jadi terus tak provokasi karena kalau saya itu nggak ngutang gitu. Mbak itu utang di desa bahasa untuk menyelesaikan. Tapi saya tahu yang bangun rumah itu orang yang nggak mampu dan orang jujur itu. Kenapa sakit? Paling sakit. Tenan ke sini utang 3 juta. Udah tak kasih. Buat saya utang tak kasih saja. Udah selesai. Udah sampai sekarang kalau mau ngasih enggak, udah ikhlas. Kalau mau dikasih taruh aja di musola atau di mana di masjid ini. Jadi kita betul-betul ini. Tapi ada juga Mas. Bila ada orang mau utang 50 juta, di kantong saya paling berada sekitar berapa? Tak kasih 250.000, tapi amplop. Dia nggak usah utang, santai aja dan kita amplopin. Nggak mau dibalikan. Ini apa? Saya pengennya hutang sesuai dengan nominal yang saya ini. Ya kalau saya mulai saat ini nggak utang, tapi kalau mau tak kasih. Akhirnya dibawa pulang juga yang 250. Tidak apa-apa. Tapi juga ada juga yang nekat, ada yang dapet juga. Ada yang datang ke sini, Mas, saya pengen hutang. Apa? Saya pengen kemarin jatuh mau pijet sama untuk beli beras, sudah berapa? 200, tak kasih 300. Ini nggak usah pinjam, tapi tak kasih besok. Nggak nyampe seminggu datang lagi. Ini yang perlu Anda tahu bahwa kadang-kadang orang itu kita harus tegas juga ketika kita membutuhkan segala sesuatu. Tapi kalau nggak begitu, kita yang bonyok. Nah itu seperti nggak Pak, itu juga nggak mendidik juga ya kalau misalnya dituruti terus ya. Ya, masa belum ada seminggu udah datang lagi gitu loh. Karena saya ini yang kadang-kadang lucu juga gitu. Makanya saya sampaikan teman-teman untuk generasi muda, kalau Anda bikin pengusaha satu ya, jangan sekali-kali berpikir tentang saldo ya. Dari modal itu pertama modal dulu. Gak usah mikir modal, Gusti Allah tuh kaya raya. Saya percaya penuh, saya itu agamanya Islam, lahirkan dari generasi Islam, tapi juga nggak pernah dikasih modal. Saya anak yatim, kelas 2 MI, saya udah tinggal ayah, betul-betul tinggal ibu saya masih biaya sekolah juga cari sendiri, karena waktu itu saya tidak ingin ngerepotin orang tua.
Jadi tanpa modal saya bisa berjalan. Artinya, ayo kita khusnudzon pada Tuhan bahwa Tuhan itu kaya raya. Nah, terus yang selanjutnya tadi jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Terus utang piutang itu harus dipikirkan juga. Nanti mendingan dikasih aja lah. Ya, ini generasi saat ini milenial ini harus belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Ini utang piutang itu malah mutus silaturahmi, wis toko tegeli nang ngarep daripada tegel di belakang. Gitu. Iya. Begitu Mas. Itu salah satu ilmu dari beliau ini. Kemudian ini apa Pak Mr. Hani ini baru terpilih menjadi ketua Pesona Magelang ya. Ya, ini mungkin nanti di ending kita kembali ke apa kiat-kiat beliau, tapi kita akan sedikit bertanya ini di Pesona Magelang ini jenengan sekarang jadi ketua ini mungkin punya apa gagasan apa untuk memajukan wisata di Magelang, Mr. Terima kasih. Ini saya sebagai ketua Pesona Magelang ini sebenarnya musibah ya. Lah ya karena sejak dari dulu itu sering ditunjuk, tapi karena kesibukan saya kan saya tidak berani mengambil itu karena apapun yang terjadi ya namanya organisasi itu komunitas itu kan amanah. Nah, tapi karena ini sudah diamanahkan ya mau tidak mau harus dikerjakan. Jadi gagasan saya seperti dalam visi misi Pesona Magelang yang intinya bahwa golong gilik. Golong gilik itu atau gotong royong. Ayo bersama-sama bahwa Magelang itu harus betul, tidak usah mengatakan menyaingi Jogja, tapi paling tidak mengimbangi atau sedikit mengimbangi Jogja aja udah luar biasa bagus. Karena kita terkenal bahwa di Candi Borobudur itu atau di Magelangnya sendiri itu kalau ada pariwisata selalu kita hanya buat mampir, kencing, pulang gitu loh. Sama sampahnya. Nah, sama sampahnya kan gitu loh. Itu kan suatu ironis. Jadi bagaimana caranya agar ini betul-betul bisa agak length-nya lebih lama. Alhamdulillah nanti dengan banyaknya destinasi wisata ini ya kita kumpul bareng, sering kumpul, sering curhat dan sering diskusi apa permasalahannya, bagaimana caranya, dan akhirnya dengan cara kita saling nanti tukar kabar itu atau pengalaman itu akan menjadikan kita kuat karena bahwa semuanya itu dibutuhkan dan konsisten atau istiqomah. Kalau teman-teman yang masih khususnya yang bidang pariwisata itu biasanya kalau dia tidak tahu tentang kunci pariwisata sustainable-nya nggak bisa. Contoh ketika dia tertarik pariwisata hanya masalah spot selfie, itu biasanya nggak nyampe 2 tahun 3 tahun bubar. Akhirnya nanti rame. Nanti terus kalau udah belum bubar aja kadang-kadang pas setahun rame banget nanti rebutan. Cuma saling ngeklaim ini kalau nggak saya nggak ini, kalau ini si A nggak ini si B begini. Akhirnya nanti internalnya malah pada saling berantem. Akhirnya nanti pariwisata tidak jalan karena hal seperti itu bikin orang-orang tidak nyaman karena saling membunuh. Artinya saling menjatuhkan gitu loh. Bukan membunuh manusianya, membunuh karakter dan membunuh situasinya, produktivitasnya gitu. Nah, saya ingin bahwa sebagai ketua Pesona Magelang ini kalau bisa jangan terjadi. Nah, biar tidak terjadi ada komunikasi. Akhirnya golong gilik itu. Bagaimana kita harus ada banyak komunikasi, diskusi secara ini. Bukan kita Pesona Magelang itu kita akan mendanai dengan pemda. Itu udah biarlah, karena pengalaman kita saya pribadi modal itu bukan nomor 1, nomor terakhir. Tetap kemauan dan kerja kerasnya itu tadi dan ojo ngutangi meneh tadi. Apalagi itu komunitas ngutangi entek gitu. Itu yang selanjutnya bahwa di Borobudur itu kan sebagai magnetnya. Jadi Anda kan tahu seringnya kalau nonton atau melihat atau membaca itu kan Borobudur Yogyakarta kan gitu loh. Sempat trending di grup itu ya. Itu masalah kaos, itu kan masalah artis yang masih nyebut Indonesia apa? Borobudur Yogyakarta ya, karena nggak bisa disalahkan karena di mana-mana tulisannya di kaos apa itu Borobudur Yogyakarta, jadi jangan disalahkan. Nah, Pesona Magelang juga punya tugas bagaimana caranya untuk meluruskan bahwa Borobudur Magelang atau Borobudur Indonesia lah. Jadi jangan terus Jogja, bolehlah Jogja tapi untuk marketing gitu. Tapi ketika untuk sebagai bahan yang realita ya sesuaikan, jangan bodohi orang-orang Indonesia. Artinya bahwa Borobudur Yogyakarta itu kan menghilangkan aslinya bahwa lokasi geografisnya kan ada di Magelang, ada di Jawa Tengah. Tapi karena itu udah ngebrand ya. Karena Jogja lebih dulu ngebrand ya. Tapi kita nggak ada saling menyalahkan, cuma kalau bisa Pesona Magelang juga. Ya tantangan buat Pesona Magelang juga. Itu Mas. Jadi kalau Anda tanya tentang ini, tapi semuanya tergantung pada anggota dan pengurus. Kami nggak bisa bekerja sendirian. Kami harus bersama-sama. Kami harus gotong royong, golong gilik. Kita harus saling memahami. Kita harus saling
sabar, karena ngomong orang banyak nih rasa sabar ya malah maaf kita akan ngambruk sendiri gitu. Karena wisata di Magelang itu banyak sekali ya Mas. 200-an. 240-an. 250 ya? Yang aktif, yang masih aktif saat ini sekitar 70 sampai 90-an. Oh iya. Jadi kita harus tahu juga. Ini sebentar lagi kita punya tugas dari Bapak Kepala Dinas untuk bagaimana ketika setiap bulan itu ada laporan untuk kunjungan-kunjungan yang se-Kabupaten Magelang, biar kita tahu yang real. Kunjungan yang masuk ke Magelang itu ada berapa juta, atau ada berapa ratus ribu, atau ada berapa ratusan, atau cuma puluhan gitu. Dan nanti ketika kita tahu, oh kok sana sepi banget, bagaimana, kenapa? Ada apa gitu. Ya, ada apa lah. Pesma itu harus bisa memberikan sedikit pencerahan, kasarnya gitu loh. Sedikit apa ya? Inspirasi. Ya, ada treatment lah di situ. Ada, sharing ilmu gitu lah. Iya, betul. Enaknya di situ. Kalau kita guru nggak bisa lah. Karena setiap orang punya pengalaman masing-masing. Mungkin bisa juga cocok. Kalau tadi seperti saya bilang, wajib utang piutang. Kalau anak-anak muda yang baru yang belum pernah kejadian ya mungkin masih punya itu orang terlalu kejam, nggak bisa sekejam itu, nggak apa-apa, silakan. Habis kamu nggak apa-apa, aku cuma sengaja. Terima kasih Anda orang berbuat baik. Gitu. Tapi ingat. Kanjeng Nabi aja pernah bilang bahwa ketika ada yang meninggal kok waktu itu masih punya utang nggak menyolatkan kan gitu. Caranya kan jerumuskan kita ke neraka gitu. Iya, betul. Jadi mudorotnya walaupun pahalanya memang sangat besar, lebih besar daripada Kanjeng Budi. Aku utang itu mesti tak kasih terus. Sampai doktrin saya tuh gila-gilaan. Kalau orang dengar itu kadang-kadang marah juga, emosi juga jangan so keras itu Pak Hani. Karena apa? Pengusaha terbodoh itu orang pengusaha yang suka ngutangi duit itu. Benar itu, sampai doktrin saya sampai kalau teman-teman Pak Sakok usahanya gini. Dan rata-rata orang yang mengeluh ke saya itu hanya karena terjebak oleh utang. Saya tuh betul Pak Hari kemarin tuh habisnya untuk ditanggung gini berapa menit lah. Nah ternyata betul muncul. Yang tadinya pada takut untuk ngomong sekarang akhirnya terbuka lah. Dari situ saya tidak ingin teman-teman itu jadi budaya. Karena itu akan merugikan yang hutang. Yang rugi yang hutang loh Mas. Kenapa? Karena mereka nanti dihisapnya juga jelas sama sendiri. Tertahan juga nih. Ya, kasihan mereka kalau nggak kasih. Nih, ini sekali lagi pesan. Mungkin hari ini tentang utang piutang ya Mas. Lalu jadi topik utamanya. Ini menyelamatkan generasi muda itu pengusaha Mas. Iya. Dan Mas, ini untuk biar artinya jangan hanya utang-utang gitu. Bisnis itu juga harus gratis. Saya ini lagi belajar 3 tahun ini tentang kripto, tentang saham, tentang go public, tentang IPO. Saya sempat ke Jakarta belajar IPO, saya bayar. Saat ini ternyata seperti itu. Ternyata terlalu berat. Ternyata ada nilai positif negatif ada. Ternyata belajar. Nah, kami harus belajar. Dan ketika belajar itu kita rugi, itu bukan rugi karena kita dapat ilmu. Ini salahnya. Ngutangi uang saja tidak masalah, tapi ketika untuk investasi diri kita nggak mau. Betul. Ini kesalahan sangat besar. Teman-teman itu kadang-kadang contoh, ini kata bicara jangan main kripto karena 96% bangkrut. Jangan main kripto. Iya, kalau tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, jangan tinggalkan kripto. Itu karena ya. 4% suksesnya itu investasi. Nah, investasi saat ini untuk mungkin 5 tahun, 50 tahun ini itu akan bagus sekali. Nah, saya tuh sering ngobrol seperti ini, kadang-kadang ada yang nyanda, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak. Kalau yang paham, masa sih? Ini benar Pak Hani? Loh, maksudnya gimana? Masa Pak Hani mau desa bahasa di lempit ini masuk desa, kok ngomong ke kripto sih? Kok paham kripto sih? Ini belajar Mas. Kita harus selalu belajar banyak hal. Saya tuh pernah satu hal yang sampai ini saya ingat-ingat. Waktu awal mula TikTok itu saya ada teman saya yang selalu mengarahkan saya media sosial waktu teman saya Pak Irawan. Pak ini Facebook loh, main Facebook ya. Pak ini main Twitter ya. Waktu TikTok, Pak ini main TikTok. Wah, kita lihat TikTok tuh kayaknya cuma lebih gitu loh. Hanya gitu. Joget-joget saya nggak mau lah ini. Saya nggak mikir TikTok tuh kayaknya ini terlalu anak-anak terlalu. Ternyata setelah itu akan wah gila. Teman saya yang tadinya maaf toko buku Indonesia Tera tak sebut apa-apa itu udah mau bangkrut. Tapi dengan konsep dengan media sosialnya itu dia luar biasa besar. Dia bangkit bahkan pendapatan maaf berlipat-lipat daripada tanpa TikTok. Terus teman saya yang di Solo itu nggak tak sebutkan namanya lah karena itu omsetnya luar biasa besar waktu itu ada itu TikTok seller itu. Nah, itu luar biasa besar sekali dan dari situ saya melihat iya ya berarti kesalahan terfatal saya itu menyepelekan hal yang baru.
Jadi itu sudah pernah saya alami. Saya menyepelekan TikTok itu ternyata saya dihukum sama TikTok. Bener-bener dari TikTok. Makanya sekarang saya langsung setelah itu staf saya tak sekolahkan. Saya bayar waktu itu 2 hari 4 juta. Saya nggak eman-eman, Pak. Jadi teman-teman pengusaha itu jangan bicara tentang investasi ilmu. Ilmu itu luar biasa. Jadi ketika kamu nanti ada banyak hal, ketika kita punya ilmu itu santai. Karena ilmu itu nggak pernah dilihat orang. Nggak pernah, tapi bisa dirasakan gitu loh. Tapi rata-rata orang, mohon maaf, teman-teman itu kalau pengusaha baru atau yang lama, yang sampai saat ini saya juga masih nggak saya sebutkan orangnya. Jadi pengusaha, tapi kalau selalu pengen cari ilmu seminar, waktu itu cari yang gratisan. Akhirnya sampai saat ini ya nggak pernah sukses, nggak pernah jadi miliarder gitu. Seperti saya nih ya. Jadi kalau gratisan itu nggak ada tantangan. Iya, betul. Nggak ada tantangan dan nggak ada ingin untuk mengembalikan. Dan berkahnya memang kayaknya nggak ada sih. Makanya ketika kita ingin seminar yang bayar. Saya kalau kemarin, saya waktu mendirikan Taman Wisata Kelinci. Wisata ini belum punya SOP lah. Nanti kalau ditanya sama perizinan gimana ini? Saya akhirnya yaudah. Ada salah satu seminar, nanti kalau ikut itu, waktu itu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Itu bayarnya juga 4 juta sehari. Tapi di situ nanti akan dikasih SOP wisata, pariwisata dan segala macam. Udah, saya kirimkan GM saya. Nah, karena yang ngajarin teman saya, teman-teman mentor dulu. Waktu saya mentor di Batu Desemaringin, mentor di EO gitu loh. Malah ini kalau saya datang yang belajar nggak enak gitu. Nah, akhirnya teman saya malah udah selesai pulang. Apa yang sering semua sampaikan oleh Mr. Hanis pernah dia yang disampaikan sama gitu. Akhirnya dia jadi primadona. Kenapa? Karena kita pantau. Dia disampaikan materinya ini. Kamu tanyanya ini. Jadi pertanyaan itu terus sehingga teman-teman yang lain, maaf, teman sekelasnya itu yang punya itu loh, Jogjabai ini banyak sekali. Ya itu sampai kesini sampai 3 kali namun dia Mas kamu bisa sampai menguasai seperti itu toh. Padahal di sini ya. Iya benar di sini ya. Itu karena bayar. Dan saya tahu, tapi ketika yang tahu cuma saya, itu kan saya untuk bentuk tim kan kesulitan. Iya, betul. Ini salah satu investasi saya. Mungkin tidak banyak yang mengikuti seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang selama ini bangga dengan bisa ikut seminar yang gratisan, itu hanya kulitnya. Kalau yang gratisan itu hanya kulitnya. Tapi kalau yang bayar itu sampai ada. Saya tuh belajar gitu juga bayar, Mas. Saya sarankan teman-teman yang sudah selama ini bangga dengan yang gratisan, harus yang bayar. Biar berkah dan luar biasa. Walaupun ketika membayar tuh, saya waktu belajar tentang Asmaul Husna juga. Waktu itu kan desa bahasa itu kan kalau puasa itu kan mesti ya namanya belajar bahasa Inggris. Siapa sih yang mau datang, yang mau kursus masuk bulan Ramadan mau kursus bahasa Inggris? Nggak ada lah. Sedangkan kita kalau Ramadan itu kan menghadapi Lebaran untuk THR. Nah untuk THR yang gaji dari mana? Oh gaji aja nggak bisa, apalagi THR. Nah Pucarota akhirnya saya belajar untuk pesantren bahasa. Nah kalau pesantren bahasa kalau Inggris tuh yang bohong tuh ini. Menipu tuh. Akhirnya kita harus ada cara mengapa Asmaul Husna dalam waktu singkat. Saya belajar waktu itu di Jombang. Saya bayar satu paket itu kalau nggak salah 2 orang itu 2.200.000. Itu cara kita menghafal Asmaul Husna aja saya harus membayar, Pak. Hanya itu investasi. Ternyata ketika saya sampaikan, saya praktekkan di sini, ketika pas bulan puasa kita buka pesantren bahasa, ya laku keras gitu. Kenapa? Karena mungkin berkah juga gitu. Ya, rela bayar dan benar-benar belajar. Benar-benar belajar dan kita serius kalau bayar itu. Serius, gitu. Karena kalau kita ngantuk itu rugi harus bayar kok. Ya. Kalau gratisan kan yo gratis kok ya. Ya gratis. Kurang ada tantangannya ya. Biasanya kalau gratisan itu ya lah wong turu wae penahan gitu. Dan kualitasnya juga mungkin beda juga ya kan. Sangat bukan beda, sangat jauh sekali. Ini hanya sedikit masukan dari teman-teman yang selama ini Anda merasa bangga dengan adanya seperti itu. Coba sekarang dibalik mindsetnya. Agar tanggung jawab, agar Gusti Allah atau Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena kita nggak ada yang dirugikan. Ini bayar itu kan saling menguntungkan. Kalau saya sebagai narasumber bayar malah lebih suka. Karena makin banyak kita memberi pada orang itu makin banyak rezeki yang akan masuk ke kita. Maka bahasa kita biar nggak dibohongin terus ya, rezeki kita dicakil. Jadi ada duit cakil-cakil, nggak usah ada saldo lah. Kalau ada saldo berapa lah untukannya ini. Kan kita kalau sakit nanti juga tuh, Gusti Allah juga akan memberikan. Kita juga punya aset. Kemarin saya bangun rumah belakang itu udah duit kurang. Sudah kita punya aset NMAX, istri saya nggak pernah memakai. Terus istriku, udah itu buat bayari aja kalau mau. Akhirnya bayar dengan NMAX juga. Kan nggak masalah. Solusi selalu ada loh, Mas. Jangan kita genggam harta itu. Artinya genggam untuk ke hati ya. Jadi genggamlah untuk
pegang. Nah, ketika kita ingin membuat sesuatu bangunan, ya nggak usah mikir kita punya modal nggak. Udahlah lepasin aja dengan kecukupan. Begitu Mas Tersotik. Mungkin agak melenceng ya dari pikiran Anda. Iya, terima kasih nih, luar biasa sekali obrolan dengan Mr. Hani. Jadi saya udah lama kenal beliau, ya udah sering sharing ya. Tapi kalau dulu videonya udah direkam di YouTube ya. Dan mungkin untuk closing statement saya ini banyak sekali yang disampaikan hari ini. Mungkin saya pengen minta pesan-pesan buat pemuda di Magelang. Monggo, Mister. Terima kasih untuk Mas Sotik. Jadi pesan saya, kalau kita tuh khususnya yang khusus, ambil khusus dulu, yang agamanya Islam harus kaya. Karena memberi itu lebih mulia daripada menerima. Membayar zakat itu lebih mulia daripada menerima zakat. Naik haji sendiri dengan biaya sendiri lebih mulia daripada dinaikkan haji orang lain. Beli mobil sendiri lebih mulia daripada kita dibelikan mobil oleh orang lain. Artinya bahwa harta itu kalau untuk kemaslahatan itu akan mungkin kita lebih mulia. Bukan berarti harta untuk membunuh, untuk egois, untuk sombongan, untuk pamer segala macam. Nah, itu harus dengan ilmu. Maka ada 4 poin yang perlu saya sampaikan, yaitu 1, kaya raya ilmu. Jadi jangan harta dulu. Jadi pertama ilmu dulu, kaya rayanya ilmu dulu. Yang kedua kaya raya amal. Jadi ketika kita sudah punya ilmu, amalkan. Jadi harus kaya raya amalnya, harus sampai lupa, karena itu ikhlas itu lupa. Jadi sampai kaya raya betul amalnya itu, entah itu amal itu secara sedekah harta, sedekah ilmu segala macam. Nah, yang ketiga baru kaya harta. Yang keempat ya terus sedulur. Ketika kita sudah punya harta tapi kita nambah sedulur, itulah ada sedikit indikator bahwa harta kita lebih manfaat. Tapi ketika kita tambah harta, tambah musuh, dan makin sedikit sedulur kita, berarti ada indikator itu kurang bermanfaat. Jadi 4 hal tadi, kaya raya ilmu dulu, kaya raya amal, kaya raya harta, kaya raya saudara. Semoga itu, dan kita menjadikan umat Kanjeng Nabi yang selalu dapat ridho dari Allah dan bejo mulya dunia akhirat. Amin. Bejo mulya dunia akhirat, ini kata-kata yang sering disampaikan oleh Mr. Hani, dan mungkin menutup perbincangan kita kali ini. Mungkin satu saat Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Mister. Terima kasih atas ilmunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di edisi Kompeba Keliling Magelang. Menghimpun inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama.